suspend otomatis kali ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kan ya, menjelang malam. Oke, kami dari tim Kabar 4 sudah bersama Om Agus, Pak Agus lah ya. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabarnya? Ini kita bersama owner Madu Klulut. Jadi gini Pak, cerita awal beternak apa gimana sih menyebut madu klulut ya Pak? Penangkaran. Ternak lah Beternak. ya, Tapi sering kita sebut penangkarannya. ya penangkaran kerennya. Gimana awal cerita bisa menangkar madu klulut nih? Jadi begini, awal mula cerita menjadi satu penangkaran atau peternakan itu awalnya mulanya sebenarnya bagaimana saya itu secara pribadi lah ya, itu ingin menikmati atau ingin merasakan madu klulut atau minum madu setiap hari sebenarnya. Karena kenapa? Karena kondisi sekarang ini madu-madu itu banyak yang dioplos, jadi banyak madu-madu yang tidak asli. Nah akhirnya mencoba itu juga mungkin ya karena sekarang era teknologi, jadi kan istilahnya untuk belajar kita bagaimana budidaya atau pengembangan madu klulut itu lebih mudah ya. Jadi kita pun terima kasih lah mungkin dengan era digital ini kan terbantukan sebenarnya. Jadi dari awal 3 log, kalau yang awal 3 log kita tidak beli karena posisinya kita ngambil sendiri cari. Nah begitu ya ada gagal beberapa kali gagal. Kemudian setelah berhasil untuk 3 log itu, kemudian saya coba untuk minum. Nah, dalam 1 bulan ternyata agak nggak cukup sebenarnya. Jadi dia hasil dari madu itu sendiri itu tidak mencukupi yang kita minum, jadi Iya, jadi kurang lah. ya. Terus karena kawan banyak yang mungkin Ya. bagus, wah kalau gitu lebih bagus di ternak saja, di budidaya. Nah, Terus karena tidak paham, saya cobalah belajar di teman-teman yang ada lah yang di YouTube. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, itu sebenarnya intinya bahwa ternak ini saya mencoba buka itu karena kondisi madu sekarang itu memang untuk mencari madu yang asli itu agak susah. Banyak dioploskan. Kemudian ya keinginan kita tadi menikmati madu dengan tidak membeli. Nah, artinya kan tidak membeli, kalau punya sendiri kita dapat minum walaupun 2-3 sendok dalam 1 hari kan. iya. Akhirnya karena masukan dari teman-teman ya UV itu ya Violet. jadi yang tahan. Nah jadi seperti inilah penampakan dari madu itu tadi. Pertama ya ini usianya 7 seminggu yang lalu udah dipanen. Nah ini bekas panen. Nah ini yang sekarang itu ada. Jadi terus jadi sebelum melakukan panen, nah inilah sistem bukanya memang begini. Jadi harus pelan, kalau enggak biasa kita panen itu pagi dan sore karena juga terlalu panas. Jadi cara panennya, nah ini. Jadi terus gini, kenapa saya lebih cenderung jenis ini? Nah inilah dia bentuknya, artinya kita panen itu lebih mudah, dan untuk di budidaya ini lebih enak budidaya, tidak terlalu rumit. Artinya dia di mana aja lokasi tempat kita ternak itu dia mudah menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi sebelum kita lakukan penyedotan ini, kalau lebih mudahnya kita harus buka dulu, buka semuanya dulu ini. Nah, ini madu nih. Kalau yang udah terbuka tuh Pak? Ini bukan, ini dia buat baru, kantung madu baru. Jadi. Ya, kantung madu baru. Nanti udah bagus, kemudian diisinya lagi, kemudian ditutupnya. Ya beginilah kerjanya. Jadi nanti ini setelah kita lakukan sedot nih, ini 5 hari ini kalau udah penuh ditutupnya lagi. Nah, kayak ini seperti inilah ya. Ini nanti udah diisi madu tuh, begitu penuh ditutupnya ya seperti ini. Nah ini kan. Nah ini. Jadi prosesnya itu hanya lama penyedotan ya. Kalau dulu kita masih menggunakan ya, karena punya 4 atau 5 itu hanya menggunakan alat suntik yang untuk yang untuk tinta printer itu. Dulu pakai manual, pakai itu, tapi karena udah banyak ini jadi tidak mampu. Pertama biar supaya prosesnya lebih cepat. Pak, ini agak belok dari itu kan. Seandainya tidak kita panen, madunya Tetap ya.
misalkan setahun Ya, kering, enggak. menyusut sedikit. Sedikit pun enggak. Gitu. Ya. Awet gitu. Dia malah bertambah ya, makanya. Jadi ini kan gini. Di dalam hutan, di mana? Di hutan di mana tempat kita ngambil tuh. Itu usianya ada yang sudah 7-8 tahun. Lah ya di dalam kayu. Artinya kalau kita berpikir dengan logika kita ya, bahwa expired madu ini tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Basi kah? Ya, Apakah? dari mana kita mengetahui usianya 7-8 tahun? Jadi begini, orang pemilik itu, wah ini udah lama Pak, zaman anak saya ini. Jadi dia ngitungnya seperti itu, udah lama nih. Sampai sekarang, itu udah ada yang bilang belasan tahun. Artinya gini, madu di dalam itu usianya memang ada yang sudah cukup lama. Memang ada sebagian dimakan lah, tapi tidak seanu. Ini contohnya. Nah, kalau ini dia bipolen, nah ini ada 2 jenis di sini. Jadi ini sebutannya kalau bahasa-bahasa lebah tuh, ini propolis. Nah inilah obat yang kan ada tuh di apotek itu propolis. Nah ini propolis nih, ini namanya propolis. Nih. Jadi ini madu nih. Kemudian ada 2 jenis. Nah ini kalau bahasa itu bipolen atau bibret. Nih. Ini pakan anak lebah. Jadi lebah ini yang udah baru netas, pakannya ini. Dan ini persiapan pakan kalau musim hujan. Jadi kalau hujan ini mereka tidak keluar. Inilah yang dimakan mereka. Nah ini stoknya, stok makanan lah. Nah ini nih, ini bipolen nih. Bipolen. Ya. Posisinya selalu dekat propolis ya? Ya selalu dekat dengan madu. Ya. Madu. Karena begitu netas anakannya dia carinya makanan itu. Iya. Jadi ada beberapa jenis ya. Ini propolis ini ya karena memang di kita di Sintang ini yang belum berharga sekarang. Kalau di luar itu udah luar biasa, lumayan harganya 1 kilonya. 1 kilonya ini 75.000 1 kilo. Kalau di luar ya, kita ini belum ada pemasarannya. Kemudian propolis bipolen enggak apa-apa. Bipolen itu juga kalau di luar biasa. Jadi kita coba ya. Jadi kita melakukan penyedotan seperti ini. Jadi setelah kita lubangi tadi, jadi gini. Nah, jadi supaya lebih. Nah, karena kalau tidak menggunakan mesin ini tidak mampu. Kalau untuk yang sekian banyak anunya, locknya. Mesin manual penyedot. Ya ini, galon. jadi ini kita menggunakan yang masih murah ya. Jadi peralatan ini masih peralatan yang sederhana, mudah terjangkau dan mudah kita dapati untuk di Sintang. Iya. Sebenarnya ada alat yang lebih bagus lagi. Kawan-kawan tuh punya semua untuk di luar-luar ya. Harganya cepat juga tahan lama. Tahan lama. Kalau ini paling setengah jam udah. Kan dicas kan? Ya. Tapi kalau yang kawan-kawan punya itu malah ada yang bisa full 1 hari dia mandi. Nah, kalau yang banyak-banyak itu kan Untuk skala besar. ya. Gimana ya? Udah, jadi sip kah? Habis lagi. Oke. Tip UV. Ya, violet. Jadi yang tahan. Nah, jadi seperti inilah penampakan dari madu itu tadi. Sama. Ya ini usianya 7 seminggu yang lalu udah dipanen. Nah ini bekas panen. Nah ini yang sekarang itu ada. Jadi terus jadi sebelum melakukan panen, nah inilah sistem bukanya memang begini. Jadi harus pelan. Kalau biasa kita panen itu pagi dan sore karena juga panas. Jadi cara panennya, nah ini. Jadi terus gini, kenapa saya lebih cenderung jenis ini? Nah inilah dia bentuknya. Artinya kita panen itu lebih mudah dan untuk di budidaya ini lebih enak budidaya. Tidak terlalu rumit. Artinya dia di mana aja lokasi tempat kita ternak itu dia mudah menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi sebelum kita lakukan penyedotan ini, kalau lebih mudahnya kita harus buka dulu. Buka semuanya dulu ini. Nah, ini madu nih. Kalau yang udah terbuka tuh Pak? Ini bukan, ini dia buat baru, kantung madu baru. Jadi. Ya, kantung madu baru. Nanti udah bagus, kemudian diisinya lagi, kemudian ditutupnya. Ya beginilah kerjanya. Jadi nanti ini setelah kita lakukan sedot nih, ini
5 hari ini kalau udah penuh ditutupnya lagi. Nah, kayak ini seperti inilah ya. Ini nanti udah diisi madu tuh, begitu penuh ditutupnya ya seperti ini. Nah, nih. Nah, ini kan. Nah. Nih. Banyak tuh. Jadi prosesnya itu hanya lama penyedotan ya. Kalau dulu kita masih menggunakan ya karena punya 4 atau 5 itu hanya menggunakan alat suntik yang untuk yang untuk tinta printer itu. Dulu pakai manual pakai itu, tapi karena udah banyak nih jadi tidak mampu. Pertama biar supaya prosesnya lebih cepat. Pak, ini agak belok dari itu lah. Seandainya tidak kita panen, madunya Tetap ya? misalkan setahun Ya, kering, enggak. menyusut sedikit. Sedikit pun enggak. Gitu. Ya. Awet gitu Dia ya? malah bertambah ya makanya. Jadi ini kan gini. Di dalam hutan, di mana? Di hutan di mana tempat kita ngambil tuh. Itu usianya ada yang sudah 7-8 tahun. Lah ya di dalam kayu. Artinya kalau kita berpikir dengan logika kita ya, bahwa expired madu ini tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Basi kah? Ya. Apakah? Dari mana kita mengetahui usianya 7-8 tahun? Jadi begini, orang pemilik itu, wah ini udah lama Pak, zaman anak saya ini. Jadi dia ngitungnya seperti itu. Udah lama nih. Sampai sekarang itu udah ada yang bilang belasan tahun. Artinya gini, madu di dalam itu usianya memang ada yang cukup lama. Memang ada sebagian dimakan lah, tapi tidak seang. Ini contoh nih. Nah, kalau ini dia bipolen. Nah, ini ada 2 jenis di sini. Jadi ini sebutannya kalau bahasa lebah tuh ini propolis. Nah, inilah obat yang kan ada tuh di apotek itu propolis. Nah, ini propolis nih. Ini namanya propolis. Nih. Jadi ini madu nih. Kemudian ada 2 jenis. Nah, ini. Nah, ini kalau bahasa itu bipolen atau bibret. Nih. Ini pakan anak lebah. Jadi lebah ini yang udah baru netas, pakannya ini. Dan ini persiapan pakan kalau musim hujan. Jadi kalau hujan ini mereka tidak keluar. Inilah yang dimakan mereka. Nah, ini stok makanan lah. Nah, ini nih. Nah, ini bipolen nih. Bipolen. Ya. Posisinya selalu dekat propolis ya? Ya, selalu dekat. Selalu dekat dengan madu, ya. Madu. Karena begitu netas anakannya dia cari nih makanan itu. Iya. Jadi ada beberapa jenis ya. Ini propolis ini ya karena memang di kita di Sintang ini yang belum berharga sekarang. Kalau di luar itu udah luar biasa, lumayan harganya 1 kilonya. 1 kilonya ini 75.000 1 kilo. Kalau di luar ya, kalau kita ini belum ada pemasarannya. Kemudian propolis apa, Pak? bipolen enggak apa-apa. Bipolen itu juga kalau di luar biasa. Jadi kita coba ya. Jadi kita melakukan penyedotan seperti ini. Jadi setelah kita lubangi tadi gini. Nah, jadi supaya lebih. Nah, karena kalau tidak menggunakan mesin ini tidak mampu. Kalau untuk yang sekian banyak locknya. Mesin manual penyedot. Ya ini, galon. jadi ini kita menggunakan yang masih murah ya. Jadi peralatan ini masih peralatan yang sederhana, mudah terjangkau dan mudah kita dapati untuk di Sintang. Iya. Sebenarnya ada alat yang lebih bagus lagi. Kawan-kawan tuh punya semua untuk di luar-luar ya. Harganya cepat kali, juga tahan lama. Tahan lama. Kalau ini paling setengah jam udah. Kan dicas kan? Ya. Tapi kalau yang kawan-kawan punya itu malah ada yang bisa full 1 hari dia mandi. Nah, kalau yang banyak-banyak itu kan Terus skala besar. ya. Gimana ya? Udah, jadi sip kah? Habis lagi. Oke.